Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dalam materi Society 5.0. Selama beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah membahas konsep dasar Society 5.0, kolaborasi antara industri dan akademisi, transformasi ekonomi digital, hingga perubahan cara masyarakat menciptakan nilai melalui teknologi. Pada pertemuan kali ini kita akan melangkah lebih jauh dengan membahas isu-isu strategis dan prospek masa depan Society 5.0. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pertama adalah menganalisis tantangan antara free choice dan social regulation dalam masyarakat berbasis data. Tujuan kedua adalah mengevaluasi pentingnya integrasi informasi lintas sektor dan pemanfaatan open data untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan ketiga adalah merancang peta jalan yang mengintegrasikan inovasi berbasis masyarakat dengan target Sustainable Development Goals atau SDGs. Sekarang kita masuk pada konsep yang menjadi fondasi utama Society 5.0, yaitu visi peradaban berpusat pada manusia. Seringkali kita menganggap bahwa semakin maju teknologi, maka semakin maju pula suatu negara. Padahal, Society 5.0 memiliki pandangan yang berbeda. Dalam Society 5.0, teknologi bukanlah tujuan akhir. Teknologi hanyalah alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena itu, keberhasilan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau banyaknya inovasi digital, tetapi juga dari seberapa besar teknologi mampu membuat masyarakat hidup lebih sehat, lebih aman, dan lebih bahagia. Pada slide ini terdapat 3 aspek utama yang menjadi ukuran kesejahteraan. Yang pertama adalah kondisi sosial ekonomi. Masyarakat harus mampu memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan tempat tinggal yang aman. Kemajuan teknologi seharusnya membuat lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan produktivitas, bukan justru memperlebar kesenjangan. Aspek kedua adalah kesehatan. Yang dimaksud bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Di era digital, kita memang memperoleh banyak kemudahan, tetapi juga menghadapi tantangan seperti stres akibat pekerjaan, kecanduan media sosial, hingga tekanan informasi yang berlebihan. Oleh karena itu, Society 5.0 menempatkan kesehatan sebagai bagian penting dari pembangunan. Aspek ketiga adalah keterikatan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas. Teknologi seharusnya memperkuat hubungan tersebut, bukan membuat kita semakin terisolasi. Jadi, pesan utama dari slide ini adalah bahwa keberhasilan Society 5.0 diukur dari keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia. Jika teknologi berkembang tetapi kualitas hidup masyarakat menurun, maka tujuan Society 5.0 belum tercapai. Pada slide sebelumnya, kita membahas bahwa Society 5.0 berpusat pada manusia. Namun muncul satu pertanyaan penting. Apakah setiap orang boleh menggunakan teknologi secara bebas tanpa aturan? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Di era digital, kita mengenal dua kepentingan yang seringkali harus diseimbangkan, yaitu kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan hak orang lain serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki negara. Inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi antara free choice dan social regulation. Sebagai contoh, lihat kebijakan pembelian BBM atau LPG bersubsidi. Pada dasarnya, semua orang bebas membeli bahan bakar. Namun karena subsidi berasal dari anggaran negara yang jumlahnya terbatas,
pemerintah menerapkan sistem digital untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Artinya, ada sedikit pembatasan terhadap kebebasan individu, tetapi tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial. Jadi, regulasi bukan bertujuan membatasi masyarakat, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Inilah prinsip penting dalam Society 5.0. Teknologi digunakan untuk membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran tanpa menghilangkan hak-hak dasar masyarakat. Pada slide sebelumnya kita membahas bahwa pemerintah perlu membuat regulasi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Namun muncul pertanyaan berikutnya, apakah aturan yang ketat selalu berhasil mengubah perilaku masyarakat? Jawabannya adalah belum tentu. Dalam ilmu perilaku, selama ini kita sering menggunakan pendekatan reward and punishment, yaitu memberikan hadiah jika seseorang berperilaku baik atau memberikan hukuman jika melanggar aturan. Pendekatan ini memang bisa efektif dalam jangka pendek. Namun, jika seseorang hanya bertindak karena mengejar hadiah atau takut dihukum, maka perilaku tersebut biasanya tidak bertahan lama. Ketika hadiah dihentikan atau pengawasan berkurang, orang cenderung kembali pada kebiasaan lamanya. Selain itu, ada fenomena psikologis yang disebut reactance. Reaction adalah kondisi ketika seseorang merasa kebebasannya dibatasi secara berlebihan, sehingga muncul dorongan untuk melawan atau mengabaikan aturan tersebut. Misalnya, ketika suatu aturan disampaikan dengan cara yang terlalu memaksa, sebagian orang justru menjadi enggan untuk mematuhinya, meskipun aturan itu sebenarnya dibuat untuk kebaikan bersama. Karena itu, Society 5.0 menawarkan pendekatan yang lebih halus, yaitu nudge technology. Nudge berarti dorongan kecil. Konsep ini tidak memaksa atau melarang, tetapi merancang lingkungan agar masyarakat terdorong memilih tindakan yang lebih baik secara sukarela. Contohnya adalah sistem e-filing pajak yang sudah menampilkan sebagian besar data wajib pajak secara otomatis. Pengguna tidak perlu mengisi semuanya dari awal, sehingga proses pelaporan menjadi lebih mudah dan orang lebih terdorong untuk patuh. Contoh lainnya adalah di supermarket yang meletakkan tas belanja ramah lingkungan di dekat kasir. Konsumen tetap bebas memilih, tetapi penempatan tersebut mendorong mereka menggunakan tas yang lebih ramah lingkungan. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa mengubah perilaku manusia tidak cukup hanya dengan aturan atau hukuman. Desain sistem yang baik justru mampu mendorong masyarakat mengambil keputusan yang lebih baik tanpa merasa dipaksa. Pada slide sebelumnya, kita membahas bagaimana perilaku masyarakat dapat diarahkan melalui pendekatan psikologi seperti nudge. Namun kebijakan yang baik tidak cukup hanya memahami perilaku masyarakat. Kebijakan juga harus didukung oleh data yang akurat dan terintegrasi. Salah satu masalah yang masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah adanya data silos. Data silos adalah kondisi ketika setiap instansi menyimpan data secara terpisah dan tidak saling terhubung. Akibatnya, informasi yang sebenarnya saling berkaitan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Bayangkan, ketika pemerintah ingin menangani banjir, data curah hujan dimiliki oleh BMKG, data sungai dimiliki oleh kementerian terkait, data kependudukan berada di Dukcapil, sementara data rumah sakit berada di Dinas Kesehatan. Jika semua data tersebut berdiri sendiri, proses pengambilan keputusan akan menjadi lambat dan kurang akurat. Dalam Society 5.0, pendekatannya berbeda. Berbagai data dari berbagai sektor diintegrasikan, kemudian dianalisis menggunakan artificial intelligence, sehingga pemerintah dapat menghasilkan evidence-based policy making, yaitu kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan hanya intuisi atau perkiraan. Di Indonesia, salah satu contoh adalah program Satu Data Indonesia. Program ini bertujuan menyatukan standar data dari berbagai kementerian dan lembaga agar dapat digunakan bersama dalam proses perencanaan pembangunan. Contoh lain adalah Jakarta Smart City.
Pemerintah mengintegrasikan laporan banjir dari masyarakat secara real-time, data sensor ketinggian air, informasi cuaca, hingga data layanan darurat. Dengan data yang saling terhubung, respon terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Jadi pesan utama dari slide ini adalah bahwa di era Society 5.0, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data. Semakin terintegrasi data yang dimiliki, semakin baik pula keputusan yang dapat diambil. Pada slide sebelumnya, kita membahas pentingnya integrasi data antar instansi. Namun setelah data berhasil diintegrasikan, muncul pertanyaan berikutnya. Apakah data tersebut hanya boleh digunakan oleh pemerintah? Dalam Society 5.0, jawabannya tidak selalu demikian. Muncul konsep yang disebut open data, yaitu data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, maupun komunitas dengan tetap memperhatikan aturan hukum, keamanan, dan perlindungan privasi. Mengapa open data penting? Karena data dapat menjadi sumber inovasi. Ketika data tersedia secara terbuka, banyak pihak dapat mengembangkan solusi baru tanpa harus memulai dari nol. Misalnya, data transportasi dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi pencairan rute yang lebih efisien. Data cuaca dapat digunakan untuk membantu petani menentukan waktu tanam. Data kesehatan dapat dimanfaatkan peneliti untuk menganalisis pola penyebaran penyakit dan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Bagi dunia usaha, open data juga membuka peluang lahirnya berbagai startup yang menawarkan layanan berbasis data. Semakin mudah akses terhadap data yang berkualitas, semakin besar pula peluang munculnya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, keterbukaan data bukan berarti semua data boleh dibuka. Data pribadi seperti identitas penduduk, rekam medis, atau informasi keuangan tetap harus dilindungi. Karena itu, open data harus diterapkan secara selektif dengan memperhatikan prinsip keamanan, etika, dan perlindungan hak privasi. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa open data bukan sekedar membuka akses terhadap data, tetapi menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat berinovasi secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Setelah membahas pentingnya open data dalam mendorong inovasi, kita sekarang beralih pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Di era Society 5.0, perubahan teknologi berlangsung sangat cepat. Jenis pekerjaan terus berkembang, sementara keterampilan yang dibutuhkan juga ikut berubah. Oleh karena itu, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses yang hanya dilakukan pada masa sekolah atau kuliah. Inilah yang disebut strategi pendidikan rekuren atau recurrent education. Pendidikan rekuren adalah sistem pembelajaran yang memungkinkan seseorang belajar, bekerja, kemudian kembali belajar ketika membutuhkan kompetensi baru. Jadi proses belajar berlangsung secara berulang sesuai dengan perkembangan karir dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Misalnya, seorang lulus sebagai akuntan. Setelah beberapa tahun bekerja, muncul teknologi artificial intelligence yang mampu mengotomatisasi sebagian proses akuntansi. Agar tetap relevan, ia mengikuti pelatihan analisis data, sertifikasi digital accounting, atau kursus AI dalam bidang keuangan. Setelah memperoleh kompetensi baru, ia kembali bekerja dengan kemampuan yang lebih baik. Modal seperti inilah yang menjadi ciri Society 5.0. Pada slide ini juga dijelaskan bahwa pendidikan rekuren melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat melalui pelatihan, sertifikasi, maupun program pendidikan profesi. Bagi mahasiswa, hal ini berarti bahwa memperoleh gelar sarjana bukanlah akhir dari proses belajar. Justru setelah memasuki dunia kerja, kebutuhan untuk terus belajar akan semakin besar. Jadi pesan utama dari slide ini adalah bahwa keunggulan di era Society 5.0 tidak ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki saat ini, tetapi oleh kemampuan untuk terus memperbaharui kompetensi sepanjang kehidupan.
Pada slide sebelumnya, kita membahas pentingnya pendidikan rekuren untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun, kemampuan individu saja tidak cukup. Society 5.0 juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Konsep inilah yang disebut inovasi berbasis warga atau citizen-based innovation. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari suatu kebijakan, tetapi juga ikut mengidentifikasi masalah, mengusulkan ide, bahkan terlibat langsung dalam pelaksanaan solusi. Mengapa pendekatan ini penting? Karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi di lingkungannya. Mereka mengetahui kebutuhan, potensi, dan tantangan yang seringkali tidak terlihat oleh pemerintah atau pihak luar. Pada saat yang sama, inovasi yang dikembangkan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebagai contoh, ketika masyarakat mengembangkan bank sampah berbasis digital, inovasi tersebut tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga berkontribusi pada tujuan SDGs tentang kota berkelanjutan, konsumsi, dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan lingkungan. Contoh lainnya adalah pemanfaatan aplikasi digital untuk memasarkan produk UKM desa. Inovasi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya, satu inovasi dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa target SDGs sekaligus. Oleh karena itu, Society 5.0 tidak hanya menekankan penggunaan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa setiap inovasi benar-benar memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa teknologi akan memberikan manfaat yang maksimal apabila dikembangkan bersama masyarakat dan diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Teman-teman, kita telah sampai pada bagian akhir dari pembahasan mengenai Society 5.0. Jika kita melihat kembali seluruh materi yang telah dipelajari, sebenarnya semua topik saling berkaitan dan membentuk sebuah peta jalan menuju masyarakat yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Perjalanan tersebut dimulai dari visi Society 5.0, yaitu menjadikan manusia sebagai pusat dari setiap perkembangan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan keseimbangan antara kebebasan individu dan regulasi sosial, sehingga teknologi tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan hak masyarakat maupun kepentingan bersama. Langkah berikutnya adalah mengintegrasikan data antar instansi agar pengambilan kebijakan didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terintegrasi, data tersebut dapat dimanfaatkan melalui open data untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi, layanan publik yang lebih baik, dan peluang ekonomi baru. Namun teknologi saja tidak cukup, karena itu diperlukan pendidikan rekuren, yaitu sistem pembelajaran sepanjang hayat yang memungkinkan masyarakat terus memperbaharui kompetensinya sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, inovasi harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui citizen-based innovation, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi, peta jalan Society 5.0 bukan hanya tentang membangun teknologi yang semakin canggih, tetapi tentang membangun ekosistem yang menghubungkan teknologi, data, pendidikan, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebagai mahasiswa, teman-teman akan menjadi bagian dari proses tersebut. Apapun profesi yang akan kalian jalani, tantangannya bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara etis, kreatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itulah, Society 5.0 bukan sekedar tujuan pembangunan, tetapi juga arah yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Sekian, teman-teman, paparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.